Recording progress. Selamat pagi, teman-teman. Ini pukul 5:58 di Jakarta. Kembali, Abang Jago Trump. Kita coba lihat perkembangan yang terjadi setelah serangan cepatnya. Semacam Blitzkrieg, ya, Jerman dulu. Serangan cepat kepada dunia. Tapi tidak hanya dunia. Trump juga menyerang para investor besar di negaranya sendiri. Tapi by the way, kemarin saya mulai beli Bank Mandiri ya, setelah dividen harga jatuh, harga turun. Saya melihat peluang, tapi ini saya baru masuk sedikit. Baru first entry, saya sebut first entry skala ya, absen dulu. Tadinya saya mau masuk lagi sore, tapi saya belum yakin. Jadi pagi ini saya akan lihat Bank Mandiri. Untuk yang saya kaget adalah NDKA, saya sudah jual habis, ternyata masih naik besar kemarin. Kemudian ada lagi Goto, saya kira. Goto, saya masih paket pendek saya sudah saya jual semua, tapi saya pikir dalam jangka panjang dan ikut menikmati kenaikan Goto. Kalau Goto naik, terus itu bukan karena dinamika harga masa lalu, tapi itu karena memang ada potensi prospek dari perusahaan ini. Jadi kita amati saja. Kalau memang prospek Goto menarik harganya ke atas, menjadi perhatian yang menarik. Saya sudah mengikuti Goto sejak dulu ya. Jadi saya selalu ikuti. Baik, kembali kepada Trump. Mr. Trump ini perlu kita amati. Kemarin saya sampaikan bahwa jangan terlalu cepat menilai apa yang terjadi, jangan terlalu cepat melihat seolah-olah Trump ini orang emosional, tua, pikunnya. Sekali lagi saya sampaikan Trump adalah orang yang memimpin perang dagang melawan Cina sebelum eranya Biden selama 4 tahun. Jadi Trump pasti banyak tahu tentang Cina. Nah, Tesla, kita tahu Elon Musk. Ya. Elon Musk adalah mitra Trump waktu mencalonkan diri terakhir ini, sampai menang lagi. Elon Musk bahkan muncul pada kampanye Trump. Tapi ternyata siapa yang disikat duluan oleh Trump adalah Elon Musk. Tesla itu punya pabrik di Cina. Ya. Kalau saya nggak salah itu besar sekali ya kapasitas pabrik di Cina. Mungkin mendekati separuh atau lebih ya. Saya nggak tahu persis. Tapi jelas Elon Musk adalah orang yang menikmati fasilitas ekonomi di Cina. Nah, dengan kebijakan tarif dari Trump atau palak, sebenarnya palak, maka Elon Musk adalah salah satu yang paling terkena. Jadi apa yang kita lihat di sini? Ternyata Trump orang yang sangat tega. Dan mitranya sendiri masuk dia hajar duluan. Apakah ini memang dimaksud membenamkan Tesla atau memperingatkan Tesla tentang masa depan? Kita tentu tahu bahwa Cina, India, Brazil, Rusia, South Africa punya aliansi bernama BRICS, aliansi ekonomi. Bayangkan kalau Tesla masih bercokol di Cina dan BRICS menguat. Lalu bagaimana komitmen Tesla terhadap Amerika? Padahal semakin kuat BRICS, tentu Amerika semakin lemah. Ini mata uang BRICS belum ya menjadi lawan dari dolar. Jadi kalau mata uang BRICS sudah menjadi lawan dari dolar dan Elon Musk ada di Cina, kira-kira ya, Elon Musk ini kan kapitalis besar ya, kemanakah loyalitas dari orang seperti Elon Musk? Ini pertanyaan. Karena pasar BRICS
BRICS sangat besar. India miliaran ukurannya. Rusia 150 juta. Brazil. Kemudian sekarang masuk lagi Indonesia juga masuk dalam BRICS. BRICS. Jadi barangkali ini juga adalah peringatan Trump kepada investor Amerika yang saat ini memanfaatkan China. Trump kasih ingat, kalian berada di tanah lawan. Kalian bekerja sama dengan lawan Amerika. BRICS sudah jelas akan menjadi lawan Amerika. Barangkali yang sedang diserang, yang sedang diingatkan adalah investor Amerika sendiri. Begitu teganya Trump, begitu tegasnya. Itu bukan hanya Elon Musk ya, Apple juga kena, Walmart juga kena karena supply dari Cina. Bayangkan Walmart yang sebesar itu. Kemudian apalagi banyak lagi ya, Intel. Jadi banyak perusahaan di Amerika yang bahkan terkait dengan teknologi itu memanfaatkan Cina sebagai pilar bisnis. Nah, kalau Cina akan menjadi lawan di masa depan, sedangkan pilar bisnis investor Cina ada di Cina, investor Amerika ada di Cina, bayangkan apa yang terjadi di masa depan. Apakah mereka akan punya loyalitas kepada Amerika? Jadi kali ini, menurut saya belum tentu benar ya. Kita analisa saja dari pinggiran atau nggak tahu. Tapi menurut saya ini adalah peringatan keras dari Trump kepada para kapitalis, investor Amerika, supaya kembali menjadikan Amerika sebagai pilar bisnis. Bukan Cina yang akan menjadi BRICS. Jadi makin menarik pertarungan ini, kita tonton saja. Tak usahlah cepat-cepat memberikan komentar-komentar sentimental, ya. Bicara soal kesombongan, bicara soal drama-drama sentimental. Ini adalah satu tarung antar negara yang luar biasa besar dan sangat menarik untuk kita amati. Amati dengan kepala dingin, kita perhatikan apa yang sedang terjadi. Sekarang diundur oleh Trump pelaksanaan tarif ini. Diundur, Trump memberikan kesempatan untuk bernegosiasi, untuk menyesuaikan diri. Trump memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri. Misalnya, ya silakan pindahkan pabrik Anda dari Cina. Kalau India misalnya, kalau teknologi barangkali ke India, silakan pindahkan ke India, jangan di Cina misalnya. Sehingga di dalam BRICS akan terjadi pertarungan antara India dan Cina, akan terjadi pertarungan. Ya, ini akan memecahkan BRICS. Nah, India dan Cina bergabung dalam BRICS. Jadi ini juga ada unsur melemahkan aliansi dan BRICS. Bayangkan kalau ini berandai ya, semua investor Amerika yang di Cina pindah ke India. Tentu India mau-mau saja. Dan kalau India mau-mau saja, tentu hubungan India dan Cina tidak mulus lagi. Gitu. Ini menyangkut bisnis yang sangat besar. Lalu apa yang terjadi di dalam BRICS? Jadi ini sesuatu yang masih terlalu dini untuk kita pahami. Kita tonton saja. Jelas dalam pembicaraan ini saya sampaikan ada unsur bahwa Trump memperingatkan investor-investor Amerika sendiri yang menikmati fasilitas bisnis, fasilitas industri, dan market di Cina. Nah, tentu rupanya rombongan Trump ambil cuan ya, mereka sudah ambil saham saat murah, saham yang hancur lebur, sekarang jualan. Barangkali ya, sudah cuan kalau kata kita pedagang saham. Apakah itu insider trading atau tidak, silahkan nanti hukum di Amerika yang membuktikan. Yang jelas faktanya hari ini, kita lihat rombongan kapitalis, sebagian rombongan kapitalis ya, di Amerika sangat diuntungkan dengan peristiwa ini.
Ya, mungkin terkait dengan Trump, tapi bagaimana membuktikannya silahkan secara hukum. Yang jelas kalau memang omongan itu adalah pihak Trump, Trump makin menguat secara kapital, uh, anunya ya, kelompok politiknya. Itu yang kita lihat. Lalu bagaimana mengatasi keresahan di Amerika karena barang-barang di Walmart yang mulai hilang, mahal, ya, komputer uh, mulai terganggu, pasokan chips dan sebagainya. Kita lihat, saya tidak percaya bahwa Trump tidak mengantisipasi ini. Saya tidak percaya. Nah, sekali lagi, tim Trump adalah tim yang hebat, buktinya menang di Amerika. Trump bahkan punya koneksi dengan Putin, dan Trump adalah orang yang berperang 4 tahun melawan Cina. Dia tentu mengerti banyak hal. Jadi bagi saya ini seru banget, teman-teman. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mari kita tonton dan amati bagaimana bidak catur didorong-dorong, ditarik mundur, didorong lagi ke depan. Ini akan merubah wajah dunia, dan kalau kita mengamati, itu akan menjadi paling tidak wawasan yang seru ya, mengisi hari-hari dagang. Apalagi kita pedagang saham, ya tentu akan sangat uh, ter apa namanya terdampak oleh satu reformasi dari ekonomi dunia, reformasi besar dan berlangsung. Dan Trump kalau tidak diimpeach, kalau tidak jatuh, masih bekerja 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Bayangkan. Kita tonton. Selamat berdagang hari ini. Apakah indeks uh, akan turun lagi 6.000 berapa kemarin, hampir 6.400 ya. Saya pernah sampaikan pencapaian 6.500 akan cepat. Kemarin sudah tembus di 6.400, tapi sepertinya turun sedikit. Tapi biasa, kita jadikan gerakan harga di bursa saham itu kan tidak lurus-lurus begitu. Jadi silakan memperkirakan apakah akan turun dulu atau langsung naik ke atas. Itu banyak argumen yang kita perlukan. Teruskan, saya tidak akan bahas hari ini. Selamat pagi teman-teman, selamat berdagang.